Bab 24. Gadis Desa dan Tuan Muda. Rania sudah keluar dari lift dengan wajah yang masih memerah. Dia melewati resepsionis untuk kembali ke ruangannya. "Hei sopir, kenapa kamu lama di ruangan Pak Radit?" tanya resepsionis tadi. "Emang ada larangannya?" tanya Rania balik. "Ya iyalah, secara kamu kan cuma sopir," jawabnya. "Terus masalah buat Anda?" tanya Rania lagi. "Iya, karena Pak Radit idola kami di perusahaan ini. Cewek sepertimu mana cocok mendekatinya," ucap resepsionis. "Memem gimana ya, kalau saya bilang kami makan berdua dulu, Anda percaya?" tanya Rania sambil berlalu. "Tidak mungkin kamu makan dengan Pak Radit. Apa makan berdua?" "Hei sopir, tunggu dulu," teriak resepsionis karena kaget mendengar ucapan Rania. Sedangkan Rania sudah keluar dari lobi. Sampai di parkir Rania masih mengingat senyum Radit. Dia menepuk-nepuk pipinya. Sadar Rania senyumnya bukan untuk ngobatin Rania. "Hei Antik, selamat siang," kata Randy mengejutkan Rania yang sudah ada di belakangnya. Kenapa Tuan di sini?" tanya Rania kaget. "Mau ngajak kamu makan siang," jawab Randy sambil senyum. "Saya sudah makan dengan Pak Ra." Ops, Rania menutup mulutnya yang hampir keceplosan. "Memem makan dengan siapa?" tanya Randy penasaran. "Makan dengan sendirian di sini tadi." "Hehe," jawab Rania. Kamu benaran sudah makan?" "Kalau gitu gimana kalau kita minum es cendol aja?" ajak Randy. "Maaf ya Tuan, saya tidak bisa pergi kemana-mana. Karena saya masih dalam jam kerja," tolak Rania. "Biar saya telepon Kak Radit untuk minta izin keluar sebentar," ucap Randy lagi. "Aduh, gimana cara nolak Tuan cendol ya," batin Rania. "Ayo cepat," kata Randy sambil menarik tangan Rania menuju motor antiknya. "Tapi Tuan..." Rania mau menolak. "Udah naik saja, kita cuma sebentar. Entar kalau Kak Radit marah biar saya yang bertanggung jawab," ucap Randy ketika sudah sampai di motornya. Rania terpaksa pergi. Mereka sampai di tempat orang jual cendol. Setelah turun dan memesan cendol, Randy dan Rania duduk di kursi yang sudah disediakan. "Tangan kamu kenapa bisa luka?" tanya Randy serius. "Ya bisalah, ini buktinya," jawab Rania asal-asalan. "Saya serius," kata Randy. "Harus jawab apa ya?" batin Rania sambil mikir. "Kenapa diam?" tanya Randy lagi. "Anda membawa saya ke sini untuk bertanya atau minum cendol?" Rania balik tanya. "Ya dua-duanya," jawab Randy. "Kalau gitu saya kembali saja ke kantor," ancam Rania sambil berdiri. Tunggu kamu di sini saja. Saya janji nggak nanya lagi," jawab Randy sambil menahan tangan Rania. "Beneran?" Rania meyakinkan. "Iya janji," jawab Randy sambil mengangkat dua jari. "Oke," kata Rania kembali duduk. Beberapa saat kemudian cendol mereka datang. Mereka meminum cendol tanpa bicara. Randy lebih memilih diam. Walau hatinya masih penasaran dengan luka tangan Rania. Sedangkan Rania dengan cepat ingin kembali, takutnya Radit mencari. Karena ponselnya tinggal dalam tas di ruangan. Setelah menghabiskan cendolnya, Rania pamit kembali dulu. Dengan alasan kalau ponselnya tinggal di ruangannya. Sore hari ketika pulang, wajah Radit agak dingin dari biasanya. Rania lebih memilih untuk diam daripada bicara.
Tidak lama terdengar suara Radit. "Kamu pergi kemana dengan Randy tadi?" tanya Radit dingin. "Pergi minum cendol Pak," jawab Rania. "Kenapa kamu tidak menolak?" tanya Radit. "Saya sudah menolak Pak," jawab Rania. "Terus kenapa kamu masih juga pergi? Atau jangan-jangan kamu yang malah suka pergi dengan Randy," kata Radit sinis. Rania hanya diam. Dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi bosnya. Mau dijawab salah, tidak dijawab juga salah. "Kenapa diam? Apa kamu tidak bisa jawab?" "Karena yang saya katakan itu benar. Kamu senang kalau ada cowok-cowok ngajak kamu pergi. Apa kamu segampang itu?" tanya Radit dingin. "Maaf Pak, tapi saya bukan seperti yang Anda pikirkan," jawab Rania kesal. Ada rasa sakit di hatinya ketika dibilang gampangan sama Radi. "Hufet, kenapa aku semarah ini ketika melihat Rania pergi dengan cowok lain, apalagi Randy juga adikku. Padahal Rania hanya sopirku," batin Radit sambil mengurut alisnya. Tidak ada lagi pembicaraan yang terjadi. Mereka lebih memilih diam. Sampai di rumah Radit langsung saja turun dari mobil tanpa bicara. Rania juga langsung pulang dengan motornya setelah memasukkan mobil ke garasi. Di perjalanan pulang Rania hanya memikirkan sikap dingin Radit tadi. Sehingga dia tidak tahu kalau ada 2 motor yang mengikutinya. Di jalan sepi motor satunya berusaha mendahului motor Rania. Dan yang satunya lagi berusaha memepet motor Rania. Rania berusaha menghindar dengan menghentikan motornya ke tepi jalan. "Siapa kalian?" tanya Rania sambil turun dari motornya. "Kamu tidak usah banyak tanya," jawab salah seorang dari mereka berempat sambil langsung menyerang Rania. Buh! Satu tendangan kaki Rania mengenai pinggangnya. Kemudian terjadi perkelahian 1 lawan 4 orang. Rania jadi kewalahan, untungnya mobil Davin lewat. Dia berhenti di situ ketika melihat Rania dikeroyok. Ketika Davin datang mau membantu keempat orang tadi langsung melarikan diri. "Kamu tidak apa-apa Ran?" tanya Davin khawatir. "Ngak apa-apa Kak," jawab Rania. "Kamu tahu siapa orang tadi?" tanya Davin. "Tidak Kak, mereka tiba-tiba menyerang saya," jawab Rania. Apa mungkin mereka yang menyerang kamu dan Radit malam waktu itu," pikir Davin. "Entahlah Kak, soalnya muka mereka tertutup," jawab Rania. "Ya sudah, kita ke klinik Sisi dulu. Tangan kamu berdarah lagi. Kebetulan saya juga mau ke sana. Apa kamu masih sanggup bawa motor?" tanya Davin. "Masih Kak," jawab Rania sambil memasang helmnya. Beberapa saat kemudian Rania dan Davin sampai di klinik Sisi. "Hei sayang, kok bisa bareng?" tanya Sisi ketika melihat Rania dan Davin masuk bersamaan. "Kebetulan tadi jumpa di jalan pas mau ke sini," jawab Davin. "Doh. Ayo masuk kita ngobrol di ruanganku aja," ajak Sisi. "Oh ya sayang, kamu obatin tangan Rania dulu," kata Davin ketika mereka sampai di ruangan Sisi. "Tangan kamu kenapa bisa berdarah lagi Ran?" tanya Sisi. "Dia diserang orang yang tidak dikenal lagi," jawab Davin. "Serius Ran?" tanya Sisi kaget. "Iya," jawab Rania. "Terus apa ada luka yang lain?" tanya Sisi lagi. "Tidak cuma luka tangan aja," jawab Rania. "Apa mungkin orangnya sama dengan yang menyerang malam waktu itu?" kata Sisi sambil mengobati luka Rania. "Aku pikir juga begitu Yang. Biar entar aku beritahu Radit dulu," kata Davin. "Nggak usah diberitahu Pak Radit," ucap Rania cepat.
Kenapa? Tanya Davin dan Sisi barengan. Ya ngak apa-apa. Lagi aku juga ngak kenapa-kenapa, alasan Rania. Memem ya udah, jawab Davin. Maaf sih dan Kak Davin, aku ngak bisa beritahu alasannya kenapa Pak Radit tidak boleh tahu, batin Rania. Setelah selesai mengobati tangannya, Rania pamit pulang sedangkan Davin masih bersama Sisi di kliniknya. Bab 25. Rania sampai di apartemen. Badannya terasa remuk semua. Mungkin karena perkelahian tadi. Setelah mandi Rania ingin istirahat terlebih dahulu. Tapi dia ingat belum menelpon bundanya. Rania ingin video call dengan bundanya. Tut tut tut. Panggilan video call Rania tidak diangkat bundanya lagi. Ini udah kedua kalinya panggilan video call Rania tidak diangkat. Kemudian Rania menelpon dengan panggilan suara. Tut tut tut. Halo sayang, jawab bunda dengan suara lemah. Halo bun, kenapa suara bunda lemah sekali? Apa bunda sakit? Tanya Rania cemas. Bunda hanya demam nak, besok juga sehat. Kamu gimana kabarnya? Tanya bunda lagi. Rania sehat bun. Benaran bunda hanya demam. Sebab Rania video call tadi tidak bunda angkat, ucap Rania. Iya bunda cuma demam aja, jawab bunda. Atau Rania video call paman aja untuk melihat bunda, kata Rania lagi. Ngak usah merepotin pamanmu. Kasihan dia capek baru pulang dari ladang, jawab bunda. Ya udah, apa bunda sudah pergi berobat? Tanya Rania. Sudah sayang, jawab bunda singkat. Kalau gitu bunda istirahat aja dulu. Jika ada apa-apa telepon Rania ya, ucap Rania. Iya sayang kamu juga jaga diri di sana. Entah kenapa beberapa hari ini bunda sangat mencemaskan, kata bunda. Iya bun, Rania di sini baik-baik saja, jawab Rania sambil matikan ponselnya. Kenapa bunda bicara seperti itu? Apa dia punya firasat aku diserang orang ya, pikir Rania sambil melihat luka di tangannya. Sementara itu Radit masih uring-uringan di dalam kamarnya. Dia tidak tahu kenapa sikapnya begitu sama Rania. Sebenarnya Radit pengen nelpon Rania untuk minta maaf tapi egonya mengalahkan keinginannya. Tok tok tok. Boleh mama masuk sayang? Tanya Mama Diva dari luar kamar. Iya masuk aja ma, kata Radit yang sedang duduk di tempat tidurnya sambil pegang laptop. Kamu masih ada kerjaan? Tanya Mama Diva. Iya ma, tadi di kantor tidak sempat Radit kerjakan, ucap Radit. Oh ya, Mama mengundang Cynthia makan malam hari ini, jelas Mama Diva. Terus? Tanya Radit malas. Ya kamu harus memperlakukannya dengan baik, jawab Mama Diva. Tergantung sikapnya, kata Radit. Cobalah buka hatimu untuknya. Dia itu calon istrimu, bujuk Mama. Radit belum bisa ma, jawab Radit tegas. Ya sudah Mama cuma bilang itu aja, kata Mama Diva sambil keluar dari kamar Radit. Dia malas berdebat dengan Radit karena tahu betapa keras kepala anak sulungnya itu. Huafe, Radit menghela nafas ketika mamanya sudah pergi. Jam 19 Cynthia sampai di rumah Radit. Dia sangat senang bertemu dengan Radit. Malam tante, sapa Cynthia ketika sudah di dalam rumah. Malam sayang, ayo duduk dulu, ajak Mama Diva. Kak Radit mana Tan? Tanya Cynthia. Radit di kamarnya dia masih ada pekerjaan. Kamu menyetir mobil sendiri ke sini? Tanya Mama Diva. Iya Tan, jawab Cynthia kurang semangat karena tidak melihat Radit. Ya udah kita makan dulu. Big Inah tolong panggil Radit di kamarnya, suruh Mama Diva. Iyanya,
kata Big Inah. Tidak lama Radit turun dan langsung duduk di kursi meja makan. Jangankan melirik Cynthia saja dia tidak. Selamat malam Kak Radit, ucap Cynthia sambil tersenyum. Jawab Radit melihat situasi Mama Diva langsung menyuruh Cynthia makan. Ketika Cynthia mau mengambilkan nasi untuk Radit. Ma, tolong ambilkan nasiku, kata Radit sambil memberikan piringnya sama Mama Diva. Cynthia dengan agak kesal mengambil nasinya sendiri. Kemudian mereka mulai makan. Oh ya Dit, kata Randy tangan sopir kamu luka kena pisau. Kok bisa? Tanya Mama Diva. Huk, Cynthia tersedat ketika mendengar Mama Diva menyebut Rania. Kamu tidak apa-apa Cynthia. Ini minum dulu, kata Mama Diva sambil memberikan gelas minum. Makasih Tan, jawab Cynthia. Hufet kenapa Mama Diva ngomongin si culun di sini sih? Buat selera makanku hilang aja, batin Cynthia sambil melirik Radit. Radit masih saja makan. Dia tidak peduli dengan Cynthia. Tapi ketika Cynthia terbatuk, pas mamanya menyebut Rania ada sedikit kaget melihat reaksi Cynthia. Kemudian dia kembali dengan sikap dinginnya. Setelah selesai makan Radit kembali ke kamarnya dengan alasan banyak pekerjaan dan meninggalkan Cynthia dengan mamanya di lantai bawah. Kamu harus bisa maklum dengan sikap dingin Radit. Tante yakin suatu saat dia akan berubah terhadapmu, jelas Mama Diva ketika mereka sudah duduk di ruangan tamu. Iya Tan, Cynthia mengerti kok, katanya sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian Cynthia pamit pulang. Karena tidak ada Radit jadi dia malas lama-lama bicara dengan mamanya Radit. Arg, kenapa sikap Kak Radit tambah dingin terhadapku? Ditambah lagi nama si culun malah disebut saat makan, kata Cynthia marah ketika dia sudah di dalam mobil. Oh ya aku belum menanyakan sama mereka hasil dari tugasnya, kata Cynthia lagi sambil mencari nomor yang akan dihubunginya. Tut. Halo bos. Apa tugas yang saya suruh sudah berhasil kalian kerjakan? Tanya Cynthia. Gagal bos. Tadi ada yang datang menolongnya, jadi kami langsung kabur. Dasar kalian tidak becus. Percuma saya bayar mahal-mahal kalau cuma membereskan satu wanita aja kalian tidak bisa, kata Cynthia marah sambil melemparkan ponselnya. Dasar culun, kenapa kamu selalu beruntung sih? Tapi tunggu saja aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang, ucap Cynthia penuh dengan kebencian. Setelah itu dia meninggalkan rumah Radit. Sisi sampai di apartemen. Dilihatnya Rania sedang duduk di meja makan melamun sambil mengaduk-ngaduk minumannya. Dia bahkan tidak tahu kalau Sisi sudah berdiri di sampingnya. Rania, panggil Sisi setelah beberapa kali memanggilnya tidak didengar. Iya, kamu baru pulang sih, kata Rania kaget Sisi di sampingnya. Udah dari tadi aku berdiri di sini. Bahkan beberapa kali memanggilmu tapi kamu tidak dengar. Lagi mikirin apa sih? Tanya Sisi sambil duduk di kursi depan Rania. Maaf ya. Ini aku lagi mikirin bunda yang sedang sakit, jelas Rania. Emang bunda sakit apa? Tanya Sisi. Katanya demam, tapi kenapa hatiku tidak tenang ya? Tadi aja video call bunda tidak mau. Tidak biasanya bunda seperti itu, jelas Rania. Bisa jadi memang bunda lagi demam. Kamu nggak usah terlalu khawatir seperti itu, ucap Sisi menenangkan Rania. Iya juga, tapi gimana ya sih, Rania masih belum yakin. Kalau nggak kamu pulang aja sebentar mengecek keadaan bunda, saran Sisi.
Sebenarnya aku berencana pulang sebentar pas udah gajian aja. Aku mau ngasih gaji pertama sama Bunda, jelas Rania. Ya udah, aku yakin Bunda baik-baik saja, kata Sisi. Makasih ya, kata Rania sambil memeluk sahabatnya itu. Ketika kita gelisah, sahabat paling bisa menjadi tempat untuk bercerita. Sahabat yang tulus akan selalu mendukung apa yang kita kerjakan dan berani menegur kalau kita salah. Bab 26. Sudah beberapa hari sejak hari itu Radit lebih banyak diam dari biasanya. Rania juga heran melihat sikap Radit yang agak berubah. Tapi Rania tidak mengambil pusing dengan hal itu. Radit dan Davin siang ini ada pertemuan dengan klien di sebuah restoran. Rania mengantar mereka ke tempat yang sudah diberi tahu Davin. Apa luka tanganmu sudah sehat, Ran? Tanya Davin ketika mereka sudah di atas mobil. Sudah baikan, Pak, jawab Rania. Setelah diobati Sisi hari itu apa lukanya berdarah lagi? Tanya Davin. Sudah tidak, Pak, jawab Rania. Oh syukurlah, jawab Davin. Kenapa luka tangannya bisa berdarah lagi? Dia kelihatan baik-baik saja sejak hari itu, batin Radit. Kenapa dengan luka tangannya, Vin? Tanya Radit yang duduk di samping Davin. Rania yang mendengar Radit bertanya sama Davin memilih diam. Hari Senin kemarin luka di tangan Rania berdarah lagi, jawab Davin. Kok bisa berdarah? Tanya Radit. Pas jalan pulang Rania diserang orang. Jadi dia berkelahi melawan 4 orang dan kebetulan saya lewat. Orang yang menyerang Rania malah kabur, jelas Davin. Hari itu ketika aku marah dengan Rania. Ternyata ada kejadian yang menimpanya, batin Radit. Terus kenapa kamu tidak bilang sama aku? Tanya Radit penuh selidik. Karena saya lupa, Pak, jelas Davin sambil tersenyum. Tidak biasanya kamu seperti ini dan kamu bukan orang yang pelupa. Bisa jadi orang yang menyerang adalah orang yang sama dengan malam itu, kata Radit. Menurut saya juga seperti itu, jawab Davin. Sebenarnya Rania melarang saya memberitahu Anda, bisik Davin lagi. Dan kamu menurutinya, bisik Radit dengan melototin Davin. Davin hanya mengangkat kedua bahunya, antara iya atau tidak. Terus gimana dengan hasil penyelidikan kamu terhadap orang yang menyerang kami? Tanya Radit. Sampai saat ini belum ada kemajuan. Mereka tidak meninggalkan jejak sama sekali. Ditambah lagi mereka melakukan penyerangan di tempat sepi yang tidak ada CCTV-nya. Andai saja Anda ingat dengan plat nomor mobilnya. Mungkin itu akan sedikit membantu, jelas Davin. Gimana bisa melihatnya? Waktu itu hari sudah malam, kata Radit. Tidak lama mereka sampai di depan restoran. Radit dan Davin langsung menuju ruangan tempat mereka dan klien janjian. Rania memarkir mobilnya di tempat parkir yang disediakan. Sebelum Rania keluar ada mobil yang baru parkir tepat di sebelah mobilnya. Tidak lama kemudian keluar Cynthia dengan seorang laki-laki. Dia terlihat mesra dengan laki-laki itu ketika masuk ke dalam restoran. Siapa laki-laki yang bersama Cynthia? Bukannya dia sudah dijodohkan dengan Pak Radit? Tapi bukan urusanku, batin Rania. Sejam kemudian Radit dan Davin keluar dari restoran. Mungkin karena di dalam restoran terdapat ruangan VIP jadi Radit tidak bertemu dengan Cynthia. Mereka kembali ke kantor. Beberapa saat kemudian mereka sudah sampai di kantor. Davin turun dari mobil terlebih dahulu. Rania membukakan pintu untuk Radit. Ada bungkusan untuk makan siang kamu di dalam mobil, ucap Radit. Makasih Pak, kata Rania.
jawab Radit sambil berjalan masuk ke dalam kantor setelah melirik Rania sebentar. Rania membawa bungkusan yang ditinggalkan Radit di dalam mobil ke ruangannya. Dia heran dengan sikap Radit yang berubah-ubah. Kadang perhatian, kadang cuek, kadang dingin. Tapi karena perutnya sudah lapar, semua yang dipikirkannya jadi hilang. Sejak saat itu aku dan Rania hanya diam saja. Karena ego yang tinggi membuatku tidak mau menulai bicara dengannya. Sudah beberapa hari kami tidak bicara, itu membuatku tersiksa. Tapi lagi-lagi ego mengalahkan keinginanku. Menurutku dia yang harus mulai bicara. Tapi dia juga tidak melakukannya. Tidak pernah aku dibuat gila seperti ini hanya karena seseorang. Bahkan selama ini mereka yang tidak tahan kalau aku tidak bicara. Tapi kenapa saat Rania mendiamkan, aku merasa berbeda. Hari ini ketika aku dan Davin pergi ke sebuah restoran untuk bertemu klien. Ku dengar Davin membahas masalah luka di tangannya. Karena penasaran ku tanya apa yang terjadi sama Davin. Tidak disangka pas hari dimana aku marah sama Rania, dia diserang oleh orang. Apa dia saat diserang baik-baik saja? Yang lebih membuatku kesal, Davin tidak memberitahuku walaupun dia tahu dengan alasan Rania melarangnya. Kenapa dia lebih mendengarkan perkataan Rania dan kenapa pula Rania tidak mau memberitahuku? Padahal kami bertemu setiap hari. Ingin kutanyakan langsung sama Rania, tapi karena ada Davin aku harus mengurungkan niatku untuk bertanya sama dia. Pas pulang kerja nanti baru ku bertanya. Ditambah lagi kami sudah sampai di restoran yang kami tuju. Ketika mau pulang aku teringat mungkin Rania belum makan siang. Ku pesan satu makanan untuk dibungkus. Kulihat Davin heran kenapa aku membungkus makanan. Karena aku sudah makan, tapi sepertinya dia tidak mau bertanya. Setelah sampai di kantor aku bilang sama Rania, kalau ada bungkusan makanan yang kubelikan untuknya di dalam mobil. Kuharap dia senang menerimanya. Tapi dia hanya mengucapkan terima kasih tanpa ekspresi di wajahnya. Ternyata semua di luar harapanku. Jam 17 Radit pulang kerja. Rania yang sudah siap menunggu langsung membukakan pintu mobil untuk Radit ketika dia sampai. Mobil melaju meninggalkan kantor. Apa makanannya enak? Tanya Radit canggung memulai pembicaraan. Enak Pak, terima kasih, jawab Rania. Gimana luka tanganmu? Tanya Radit lagi. Sudah baikan Pak, jawab Rania. Terus kenapa kamu tidak memberitahu saya kalau kamu diserang lagi? Tanya Radit. Karena saya tidak terluka Pak, jawab Rania. Apa harus menunggu kamu terluka dulu baru saya diberitahu? Tanya Radit agak kesal dengan jawaban Rania. Rania hanya diam tidak menanggapi pertanyaan Radit. Kenapa kamu diam? Apa kamu benaran tidak mau memberitahu saya? Apa kamu merasa semua akan baik-baik saja ketika kamu menghadapinya sendiri? Saya ini bos kamu. Saya juga berhak tahu apa yang terjadi dengan kamu. Bukan diam seperti ini, kata Radit semakin kesal dengan sikap Rania. Karena saya bukan wanita gampangan, jawab Rania. Maksud kamu? Tanya Radit terkejut. Maksudnya saya tidak gampang mengadu kepada orang lain. Apalagi sama laki-laki selagi saya masih sanggup menghadapinya, jawab Rania. Dek, Radit terkejut mendengar jawaban Rania. Seolah menyindir dia dengan kata yang pernah dia ucapkan kepada Rania. Tapi saya ini bos kamu bukan orang lain, ucap Radit agak lembut. Karena Anda bos saya makanya saya harus bersikap layaknya anak buah sama bos, jawab Rania tegas.
Kenapa tidak ada hal yang baik kalau bicara denganmu, ucap Radit sambil memijit alisnya pusing. Karena Anda yang membuatnya jadi tidak baik, Pak. Saya tidak mau menghadapi sikap Anda yang berubah-ubah. Yang nantinya akan membuat saya malah tambah sakit hati, batin Rania. Setelah itu mereka hanya diam. Sampai di rumah Radit langsung keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumahnya. Rania setelah selesai memasukkan mobil ke dalam garasi dia juga langsung pulang. Bab 27. Rania sedang menyiapkan sarapan pagi untuknya dan Sisi. Setelah selesai dia pergi ke kamarnya untuk bersiap-siap berangkat kerja. Tidak lama kemudian dia dan Sisi sudah siap dan sarapan bersama. Mungkin hari ini aku akan telat pulang, kata Rania mulai makan. Memem, emang kamu ada urusan apa? Tanya Sisi sambil menyuap nasi goreng buatan Rania. Tadi pagi Kak Davin telepon katanya hari ini akan mengunjungi proyek yang ada di Bandung, jawab Rania. Oh iya aku lupa. Semalam Kak Davin ada memberitahu. Tapi karena aku ngantuk jadi tidak terlalu mendengarkannya. Hehe, ucap Sisi sambil tertawa. Kamu nggak usah menungguku pulang, kata Rania. Iya, kamu hati-hati bawa mobil soalnya jauh, ucap Sisi. Mereka menyelesaikan sarapan masing-masing. Siap sarapan Rania dan Sisi langsung berangkat menuju tempat kerja mereka. Rania sampai di rumah Radit. Setelah mengeluarkan mobil dari garasi dia mulai mengelap kaca mobil yang berdebu. Hei Antik, sapa Randy yang tiba-tiba datang. Pagi Tuan, ucap Rania dengan tersenyum paksa. Kamu sudah sarapan? Tanya Randy. Sudah Tuan, jawab Rania masih mengelap kaca mobil. Kok manggil Tuan terus? Sekali-kali panggil sayang atau my honey atau my love, kelakar Randy sambil tersenyum usil. Rania hanya diam tidak menanggapi ucapan Randy. Dia sudah maklum dengan sifatnya. Kok kamu diam saya serius loh, ucap Randy lagi. Saya juga serius mengelap kaca mobilnya Tuan, jawab Rania asalan. Loh kok serius dengan itu? Bukan dengan saya. Kata Randy pura-pura kecewa. Dehem Radit ketika sudah berdiri di belakang Randy. Hehe, Kak Radit, kata Randy ketika melihat Radit di belakangnya. Kamu ngapain di sini? Tanya Radit. Mau nyapa Antik, jawab Randy santai. Kalau sudah selesai, sekarang kamu masuk ke dalam, ucap Radit. Tapi Kak, kata Randy. Rania kita berangkat sekarang, potong Radit tanpa menghiraukan perkataan Randy. Baik Pak, kata Rania sambil membukakan pintu mobil untuk Radit. Permisi Tuan, kata Rania ketika Randy masih berdiri di sana. Rania menyetir mobil meninggalkan rumah mewah Radit. Mereka terus menuju ke apartemen Davin karena dia berangkat langsung dari apartemennya. Sampai di depan apartemen Davin, ternyata Davin sudah menunggu di lobi. Setelah Davin naik mereka langsung berangkat ke Bandung. Sepertinya Pak Gunawan dan Chandra juga pergi meninjau proyek kali ini, ucap Davin di sela perjalanan. Iya bagus, karena ini proyek kerjasama kita dengannya. Jadi mereka harus melihat langsung perkembangannya, jawab Radit. Oh ya Ran, kalau nanti kamu capek menyetir biar saya yang gantikan, ucap Davin kepada Rania. Iya makasih Pak, jawab Rania. Saya juga tidak mau Sisi marah-marah kalau kamu sakit karena menyetir. Ini kan perjalanan pertama kamu yang jauh setelah jadi sopir Pak Radit, jelas Davin. Iya Pak, kata Rania. Kok kamu irit sekali ngomongnya? Apa kamu belum sarapan? Tanya Davin. Saya sudah sarapan Pak, jawab Rania.
Apa jangan-jangan kamu takut dimarahi Radit karena banyak ngomong kalau ada dia? Kata Davin tanpa memedulikan tatapan Radit kepadanya. Tidak Pak, saya cuma lagi fokus menyetir saja, jawab Rania. Ya udah kalau gitu, kata Davin lagi. Pak, apa Anda tidak apa-apa bertemu Pak Gunawan dan Chandra? Secara mereka Om dan Kakak Cynthia. Apalagi setelah kejadian makan malam saat itu, tanya Davin. Kalau mereka profesional, mereka tidak akan mencampur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan, jelas Radit sambil duduk bersandar dengan menutup matanya. Sebenarnya dia memikirkan apakah Rania sanggup menyetir karena perjalanan kali ini cukup jauh. Apalagi tangannya masih sakit. Tapi karena tidak ada sopir lain jadi mau tidak mau terpaksa membawa Rania. Dia juga ingin istirahat selama perjalanan karena semalam kurang tidur. Dia menyelesaikan semua pekerjaan kantor untuk hari ini. Iya juga sih, jawab Davin juga ikut bersandar di kursi mobil sambil main ponselnya. Sedangkan Rania untuk menghilangkan rasa kantuknya selama menyetir dia lebih memilih memutar musik. Lebih kurang 3 jam mereka sampai di tempat tujuan. Setelah memarkirkan mobil Radit, Davin dan Rania keluar dari mobil. Tidak beberapa lama kemudian datang sebuah mobil yang parkir dekat dengan mobil mereka. Ternyata yang keluar Gunawan dan Chandra. Selamat siang Om, Ken, sapa Radit ketika melihat Gunawan dan Chandra. Siang Dit, Vin, jawab Gunawan sambil melihat ke arah Davin dan Rania. Dia agak terkejut ketika ada Rania di sana. Dia baru ingat kalau orang yang disuruhnya menyelidiki Rania belum ada kabarnya. Siang Kakak Dit dan Pak Davin, jawab Chandra juga melihat Rania. Tapi karena tidak kenal dia hanya diam saja. Siang Pak Punawan dan Pak Chandra, kata Davin juga. Kalau gitu kita langsung ke dalam melihat proyeknya, ajak Radit. Dianggukan sama Gunawan dan Chandra. Rania kamu juga ikut kami ke dalam, kata Radit yang tidak mau Rania menunggu di mobil. Tapi Pak apa boleh saya pergi sebentar? Tanya Rania. Kamu mau kemana? Tanya Radit sambil menghentikan langkahnya. Mau menemui adik saya yang kebetulan tempat kuliahnya tidak jauh dari sini, jawab Rania. Ya sudah tapi jangan lama-lama, kata Radit. Sebenarnya dia ingin menyuruh Rania istirahat. Karena dia sendirian yang menyetir dari Jakarta sampai Bandung. Terima kasih Pak, jawab Rania senang. Radit baru kali ini melihat raut wajah senang Rania, sehingga dia tidak tega menolak keinginan Rania. Titip salam sama Anggayaran, kata Davin sambil mengikuti Radit dan yang lain dari belakang. Rania mengangguk kemudian dia pergi menyetir mobil menuju kampus Angga. Tapi terlebih dahulu dia menghubungi Angga memberitahu kalau dia mau ke kampusnya. Setelah sampai di parkiran kampus, ternyata Angga sudah menunggu Rania di sana. Kakak, teriak Angga ketika melihat Rania keluar dari mobil. Rania berjalan menghampiri Angga dan memeluknya. Dia sudah rindu dengan adik satu-satunya itu. Gimana kabarmu Dek? Tanya Rania ketika sudah melepaskan pelukannya. Baik Kak, gimana kalau kita ngobrol di kantin aja? Sekalian kita makan siang di sana, ajak Angga yang senang bertemu kakaknya. Oke, kakak juga sudah lapar karena baru sampai di sini langsung ke tempatmu. Jadi belum sempat makan, kata Rania. Mereka berjalan menuju kantin. Di sepanjang perjalanan ke kantin banyak mahasiswa terutama mahasiswi yang memperhatikan mereka. Tapi kebanyakan mereka lebih melihat ke Rania.
Penasaran siapa Rania dan juga pandangan mengejek mereka melihat penampilan Rania. Dengan pakaian kerjanya, kacamata tebal dan rambut kucir kuda, berjalan dengan Angga yang termasuk salah satu mahasiswa populer di kalangan mahasiswi. Selain dia pintar, dia juga ganteng. Tapi Rania tidak terusik dengan pandangan mereka. Dia malah dengan santai mengadeng tangan adiknya itu. Angga juga senang berjalan dengan kakaknya. Setelah tiba di kantin, Angga dan Rania mencari tempat kosong. Setelah itu mereka memesan makan dan minuman. Bab 28. Setelah tiba di kantin, Angga dan Rania mencari tempat yang kosong. Setelah itu mereka memesan makan dan minuman. "Gimana kuliahmu, Dek?" tanya Rania saat mereka menunggu pesanannya datang. "Lancar, Kak," jawab Angga. "Apa kamu ada pulang dalam bulan ini?" tanya Rania. "Tidak, Kak. Aku sedang sibuk mencari bahan untuk skripsi." "Emang kenapa, Kak?" tanya Angga. "Hufet, entahlah. Sejak Bunda bilang dia demam sampai sekarang Bunda tidak mau video call dengan Kakak. Ketika Kakak mau menelpon Paman, Bunda selalu ada alasan untuk menghindar. Jadi kepikiran sama Kakak," jelas Rania sedih. "Tapi kemarin aku nelpon Ayah, dia tidak ada membicarakan kalau Bibi sakit," kata Angga. "Itulah aku juga bingung apa yang sebenarnya terjadi sama Bunda. Seolah ada yang disembunyikan," ucap Rania. "Sekarang kan Kakak sudah di sini. Gimana kalau Kakak mampir sebentar ke rumah," kata Angga kasih solusi. "Kamu tahu dari sini ke rumah jaraknya lebih kurang 1 jam. Kakak hanya bisa minta izin sebentar sama bos. Kami hari ini juga kembali ke Jakarta," jelas Rania. Iya juga sih, Kak," ucap Angga. "Ya udah, nggak usah kamu pikirkan. Entar kalau kamu ada kesempatan pulang, beritahu Kakak ya," kata Rania sambil tersenyum. Tidak lama pesanan mereka sampai. Rania dan Angga mulai makan. Banyak mata di kantin melihat ke mereka. "Sepertinya banyak cewek-cewek yang suka sama kamu, Dek," canda Rania. "Biar ajalah, Kak. Sekarang ini aku hanya fokus sama kuliah. Belum ada pikiran untuk pacaran," jawab Angga cuek. "Apa kamu nggak malu makan di sini sama Kakak?" tanya Rania. "Kenapa harus malu? Bahkan mereka tidak akan tahu kalau kakakku yang satu ini lebih cantik dari mereka." "Hehe," jawab Angga bangga. "Tapi kalau dari penglihatan mereka beda, Dek," kata Rania. "Biar saja, yang penting bagiku kakak yang terbaik dari segalanya," ucap Angga. "Hehe, kamu bisa saja, Dek," kata Rania sambil geleng-geleng kepala. "Gimana pekerjaan Kakak? Apa bosnya baik?" tanya Angga. "Ya lancar-lancar saja. Memem gimana bilangnya ya? Kadang-kadang dia baik, tapi yang namanya bos pasti kamu tahu lah," jawab Rania. "Bos Kakak masih muda ya? Apa dia ganteng?" tanya Angga. "Umurnya masih 27 tahun. Iya lumayan lah," jawab Rania. "Mana ganteng daripada aku?" tanya Angga lagi. "Memem 1:10, jawab Rania. "10-nya untuk aku ya, Kak," kata Angga. "Bukan kamu yang satunya, dia yang 10, haha," Rania tertawa. Angga cemberut. "Kakak bercanda, Dek," jawab Rania. "Apa Kakak suka sama bos Kakak?" tanya Angga. "Ngak, Dek, dia sudah dijodohkan," jawab Rania. "Apa zaman sekarang masih ada perjodohan dan itu terjadi sama orang kaya pula?" kata Angga kaget.
Ya kita kan tidak tahu deh. Itulah namanya hidup. Kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita mau termasuk orang kaya sekalipun, jelas Rania. Ya juga sih, kan enak seperti dalam cerita novel sopir menikah dengan bos. Hus anak kecil kebanyakan baca novel, kata Rania sambil menepuk kepala Angga walaupun cuma pelan. Hehe, kali aja ada kata Angga sambil garuk kepalanya yang tidak gatal. Sudah selesaikan makannya. Kakak harus kembali ke tempat bos, kata Rania. Mereka melanjutkan makan sampai habis. Setelah selesai makan Rania pamit kembali ke tempat Radit. Sebenarnya Angga masih ingin bersama Rania. Tapi karena Rania sedang dalam bekerja dia tidak bisa menahannya terlalu lama. Beberapa saat kemudian Rania sampai di tempat Radit. Rania memarkir mobilnya di luar bangunan yang sedang dikerjakan. Radit dan Davin tidak kelihatan dari luar. Rania berniat untuk masuk ke dalam mencari mereka. Ketika Rania melewati bangunan yang dalam pengerjaan, Rania tidak melihat kalau ada kayu yang jatuh dari lantai 2. Rania awas, kata Radit yang berlari ke tempat Rania berdiri. Buah kayu balok jatuh tepat di sebelah Rania dan Radit terlungkup. Dengan posisi Radit di bawah dan Rania di atasnya. Rania yang terkejut tidak sadar kalau kacamatanya terjatuh. Sedangkan Radit yang terpesona sama mata Rania tanpa kacamata tidak sadar dengan posisi mereka sekarang. Cantik, gumam Radit saat melihat mata Rania. Kalian tidak apa-apa? Tanya Davin yang berlari ke tempat mereka diikuti Gunawan dan Chandra. Rania yang tersadar dengan kondisinya di atas badan Radit langsung berdiri. Dengan cepat mengambil kacamata dan langsung memakainya. Au, rintih Radit ketika dia sadar kalau sikunya terluka. Anda tidak apa-apa Pak? Tanya Rania ketika melihat Radit merintih. Tidak apa-apa, hanya siku saya sepertinya berdarah, kata Radit sambil berdiri. Kamu kenapa tidak hati-hati? Apa kamu tidak melihat balok sebesar itu jatuh? Gimana kalau sampai menimpa kepalamu? Kata Radit marah. Maaf Pak, kata Rania sambil menunduk. Gimana kalau kita obatin dulu lukamu Dit, ajak Gunawan. Iya Pak, ayo kita ke tempat istirahat untuk mengobati luka Anda, ajak Davin. Kata Radit sambil berjalan menuju ruangan tempat istirahat. Sedangkan Rania masih berdiri mematung memikirkan apa yang terjadi. Kamu tidak ikut? Tanya Radit ketika melihat Rania masih bengong saja. Iya Pak, jawab Rania sambil berjalan. Ternyata lututnya luka pas di bawah jalan baru terasa perih. Kamu kenapa jalan seperti itu? Tanya Radit ketika melihat Rania susah berjalan. Hehe, tidak apa-apa Pak. Hanya luka kecil di lutut saya, jawab Rania. Apa kamu bisa berjalan sampai ke ruangan istirahat? Tanya Davin. Bisa Pak, jawab Rania. Kenapa Kak Radit sangat memperhatikan sopirnya? Apalagi dia sampai rela terluka untuk membantunya. Batin Chandra ketika memperhatikan sikap Radit terhadap Rania. Mereka sampai di ruang istirahat. Davin segera mengambil kotak P3K yang ada di sana. Kemudian dia mulai mengobati luka di siku Radit. Sedangkan Rania memilih mengobati lukanya sendiri. Lukamu tidak apa-apa nak? Tanya Gunawan. Tidak apa-apa Pak, jawab Rania ketika Gunawan duduk di sebelahnya. Lain kali kamu harus hati-hati, kata Gunawan lagi. Iya Pak, jawab Rania. Kita kembali ke Jakartanya siap maghrib saja.
Sekarang lebih baik kamu istirahat dulu. Supaya nanti menyetirnya jadi lebih fit, ucap Radit. Iya Pak, kata Rania. Sedangkan Pak Gunawan dan Chandra pamit pulang terlebih dahulu. Karena urusan mereka sudah selesai. Setelah mereka pergi, Radit dan Davin lebih memilih duduk di kursi sambil mengecek laporan. Rania bersandar di sofa sambil menutup mata. Radit melirik sebentar ke arah Rania, dia masih kepikiran dengan wajah Rania tanpa kacamata terutama matanya. Sedangkan Rania mengutuk dirinya yang bodoh sampai bertambah orang melihatnya tambah kacamata selain Randy. Maaf Rania ya bun. Tidak bisa menjaga janji sama bunda, batin Rania. Ternyata ini yang dilihat Randy hari itu sehingga dia sangat menyukaimu. Kenapa kamu menyembunyikannya, batin Radit. Bab 29. Setelah maghrib mereka berangkat untuk kembali ke Jakarta. Radit dan Davin duduk santai di kursi belakang sopir. Sedangkan Rania mengemudi dengan santai. Gimana kabar Angga, Ran? Tanya Davin. Baik Pak, jawab Rania. Kuliahnya sudah mau selesai ya? Tanya Davin. Udah mau nyusun skripsi Pak, jawab Rania. Rencananya dia siap wisuda mau lanjut kuliah lagi atau cari kerja? Tanya Davin. Belum tahu Pak, katanya mau ikut saya. Hehe, jawab Rania. Radit tidak tahu siapa yang dibicarakan Davin dan Rania merasa diabaikan. Radit mendeham. Hehe, lupa kalau ada Anda Pak. Angga itu adik sepupunya Rania. Sekarang dia sedang kuliah, jelas Davin. Oh, ucap Radit. Walaupun dia tidak melihatkannya. Tapi Radit juga ingin tahu apa yang dibicarakan Davin dan Rania. Kalau kamu capek menyetir biar aku gantikan. Apalagi kakimu juga sedang sakit, tawar Davin kepada Rania. Iya Pak, jawab Rania. Kita berhenti dulu di restoran yang ada di depan sana untuk makan malam, ucap Radit. Baik Pak, jawab Rania. Mereka berhenti di sebuah restoran pinggir jalan. Setelah selesai makan mereka kembali melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Karena Rania merasa sanggup menyetir sampai Jakarta, jadi dia tidak mau digantikan sama Davin. Beberapa jam kemudian mereka sampai di Jakarta. Mereka mengantar Davin ke apartemen terlebih dahulu. Setelah Davin turun Radit juga turun, Rania melihat Radit turun jadi heran. Tok, tok. Buka pintunya, kata Radit dari luar pintu mobil tempat Rania menyetir. Ada apa Pak? Tanya Rania. Kamu geser duduk ke sebelah. Biar saya yang nyetir, kata Radit langsung aja masuk ke dalam mobil. Mau tidak mau Rania pindah ke kursi sebelah sopir. Tapi Pak, biar saya saja yang nyetir. Saya masih sanggup kok. Apalagi tangan Anda juga luka, protes Rania. Kamu keras kepala sekali. Tadi digantikan Davin juga tidak mau. Sekarang kamu istirahat saja biar saya yang menyetir sampai rumah, kata Radit. Iya Pak, jawab Rania pasrah. Radit melajukan mobil menuju ke rumahnya. Di sepanjang jalan pulang mereka hanya diam saja. Rania lebih memilih menyandarkan kepalanya ke kursi mobil. Sebenarnya dia juga terasa letih, tapi karena sudah tugasnya menyetir dia harus kuat. Radit melirik Rania sebentar kemudian dia fokus menyetir. Kamu kenapa tidak mau digantikan Davin menyetir tadi? Tanya Radit. Karena ini tugas saya Pak, jawab Rania. Ketika ada orang yang mau membantu kamu, harusnya kamu bisa menerima bantuan orang itu. Biarpun ini tugas kamu tapi menerima bantuan orang, pekerjaan kita jadi lebih mudah.
Dan kamu juga bisa beristirahat, mengerti kamu, ucap Radit. Tidak ada jawaban dari Rania. Ketika Radit melihatnya ternyata Rania sudah tertidur. Tuh kan pasti kamu lelah. Kenapa kamu keras kepala seperti ini? Seolah kamu bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Entah mengapa sosok kamu yang seperti ini membuatku tidak tenang, batin Radit. Beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah Radit. Ketika mau keluar dari mobil, Radit masih melihat Rania masih tidur. Dipandangi wajah Rania yang tertidur dengan lelap. Begitu membuat jantung Radit berdebar ketika mengingat kejadian di Bandung tadi siang. Kenapa aku seperti ini ya? Batin Radit. Setelah puas memandang Rania, Radit bingung mau banguninnya, ngak tega. Tapi kalau tidak dibangunin kasihan Rania tidur di mobil. Mau gendong entar Rania marah pula. Akhirnya Radit mutuskan untuk membangunkan Rania. Hei, Rania bangun, kita sudah sampai, kata Radit sambil mengoyang tangan Rania. Kita sudah sampai Pak, tanya Rania. Sudah dari tadi, jawab Radit. Aduh maaf Pak, saya ketiduran, kata Rania panik. Ngak apa-apa, ayo turun, kata Radit. Kalau gitu saya langsung pulang saja Pak, kata Rania ketika sudah di luar mobil. Ini sudah lewat jam 10 malam. Kamu tidur di sini saja, kata Radit. Tapi Pak, saya pulang saja, ngak enak numpang tidur di sini. Saya tidak bawa baju untuk besok, kata Rania menolak. Ini sudah malam, kalau kamu diikuti orang lagi gimana? Lagian besok hari Minggu kita juga ngak ke kantor, kata Radit. Rania masih berdiri berpikir gimana menolak tawaran Radit untuk nginap di rumahnya. Udah, saya tidak mau mendengarkan alasan kamu, ini perintah, kalau tidak mau gaji kamu saya potong, ancam Radit sambil tersenyum licik. Jangan dipotong atuh Pak, kata Rania memelas. Ya udah, ikut saya ke dalam, kata Radit menahan ketawanya ketika melihat wajah memelas Rania. Radit dan Rania masuk ke dalam rumah. Ternyata di ruang tamu Mama Radit sedang duduk menonton TV. Kamu baru pulang sayang, tanya Mama Diva ketika melihat Radit masuk. Iya Ma, jawab Radit. Ada Rania, kata Mama Diva ketika melihat Rania muncul di belakang Radit. Malam Bu, sapa Rania. Oh iya Ma, Rania malam ini tidur di sini saja. Kasihan dia pulang hari sudah larut malam, kata Radit. Iya, ngak apa-apa. Lagian kamu anak gadis bahaya pulang sendiri, kata Mama Diva. Kalau Mama tahu Rania bukan anak gadis biasa, mana mungkin dia akan bicara seperti itu, batin Radit sambil tersenyum. Kamu kenapa tersenyum Dit? Tanya Mama Diva heran melihat Radit. Mana ada Radit tersenyum Ma, jawab Radit merubah ekspresi wajahnya. Ya udah, kamu tidur di kamar tamu saja, kata Mama Diva. Saya tidur di kamar pembantu saja Bu, ucap Rania tidak enak hatinya yang seorang sopir tidur di kamar tamu. Radit dan mamanya saling pandang ketika mendengar ucapan Rania. Tidak apa-apa. Lagian kamar pembantu sudah penuh semua. Jadi kamu tidur di kamar tamu saja, kata Mama Diva. Terima kasih Bu, jawab Rania. Oh ya Ma, pinjamkan Rania baju tidur Mama dulu. Karena dia tidak bawa baju ganti, kata Radit. Ngak usah Pak, saya pakai baju ini aja. Besok pagi saya langsung pulang. Jadi tidak masalah pakai baju ini untuk tidur, tolak Rania jadi tambah tidak enak hatinya. Ngak apa-apa, saya punya baju tidur yang sudah tidak muat. Tapi kalau melihat ukuran badanmu pasti pas, ucap Mama Diva.
Makasih Buk, kata Rania lagi. Ya sudah kamu istirahat dulu. Nanti saya suruh Big Inah mengantarkan handuk sama baju ganti ke kamar kamu, kata Mama Diva. Iya Buk, kalau gitu saya permisi, kata Rania sambil berjalan ke kamar tamu yang sudah diberi tahu letaknya. Setelah Rania pergi, Radit juga mau ke kamarnya untuk istirahat. Tapi ditahan sama mamanya. Kamu duduk di sini dulu, kata Mama Diva. Ada apa sih Ma? Radit capek mau istirahat, jawab Radit. Mama lihat kamu perhatian sekali sama Rania. Jarang-jarang loh Mama lihat kamu seperti ini sama cewek. Sama Cynthia saja kamu sangat dingin, ucap Mama Diva. Biasa saja kok Ma. Lagian dia itu sopir Radit, wajarlah Radit agak perhatian, jawab Radit. Bab 30. Mama Diva belum puas dengan jawaban Radit. Tapi ini tidak seperti dirimu. Mama sangat mengenalmu. Kamu tidak akan sebaik ini sama karyawanmu apalagi dia hanya sopir. Kata Mama Diva curiga. Udah ya Ma, Radit capek mau tidur, kata Radit sambil meninggalkan mamanya. Tunggu dulu Dit, Mama belum selesai bicara, kata Mama Diva berusaha menahan Radit. Oh ya Ma, Randy di mana? Tanya Radit memberhentikan langkahnya. Di kamarnya. Katanya capek pulang dari kantor mengantikan kamu, jawab Mama Diva agak kesal. Radit langsung naik tangga menuju kamarnya. Kemudian Mama Diva memanggil Big Inah untuk mengantarkan baju dan handuk ke kamar di mana Rania tidur. Tok, tok, tok. Rania mendengarkan pintu kamar diketuk dengan cepat membukakannya. Ini handuk sama baju dari Nyonya Non, kata Big Inah ketika Rania sudah membuka pintu kamar. Iya makasih Big. Tapi nggak usah panggil Non, panggil Rania aja, kata Rania. Nggak apa-apa Non, kata Big Inah. Kita sama karyawan di sini Big jadi nggak usah sungkan sama saya, jelas Rania. Gimana kalau Bibik panggil Nak Rania aja, kata Big Inah. Ya itu lebih baik. Hehe, jawab Rania. Jarang Tuan Radit mengizinkan karyawannya nginap di sini. Tapi sepertinya Nak Rania baik, batin Big Inah. Ya sudah Nak Rania, Bibik kembali ke kamar dulu, kata Big Inah pamit. Iya makasih Big, ucap Rania. Setelah Big Inah pergi, Rania masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengganti baju. Selesai mandi Rania mencoba istirahat di kamar. Tapi karena dia tidur di mobil tadi matanya jadi tidak mau tidur. Aku jadi kangen Bunda. Mau menelepon takut mengganggu orang tidur. Lebih baik aku cari angin sebentar di luar, gumam Rania. Ketika Rania keluar kamar di sebelah kiri ada jalan menuju kolam renang. Rania memilih untuk duduk di dekat kolam renang. Sambil melihat-lihat foto dengan bundanya membuat Rania semakin merindukannya. Radit di kamar juga tidak bisa tidur. Dia pergi duduk ke balkon. Kebetulan balkon kamarnya mengarah ke kolam renang. Pas dia baru duduk nampak Rania dari atas sedang melamun di dekat kolam renang. Kenapa tuh anak belum tidur juga, gumam Radit sambil keluar dari kamarnya menuju tempat Rania. Rania masih duduk sambil melihat foto dengan bundanya. Dia bahkan tidak tahu kalau Radit sudah berdiri di belakangnya. Dehem Radit. Pak Radit, kata Rania terkejut melihat Radit berdiri di belakangnya. Kamu ngapain duduk di sini? Kenapa belum tidur? Tanya Radit. Hanya duduk saja. Saya belum ngantuk Pak. Kalau Anda kok belum tidur juga? Tanya Rania kembali melihat foto di ponselnya.
Saya juga belum ngantuk. Kamu sedang melihat apa? Serius amat? Tanya Radit sembari duduk di sebelah Rania. Lagi lihat foto bunda saya pak, jawab Rania. Lagi rindu bundamu ya? Tanya Radit. Iya pak, jawab Rania. Kenapa tidak ditelepon saja? Tanya Radit. Sudah malam pak. Mungkin bunda sudah tidur, jawab Rania. Coba saya lihat fotonya, kata Radit langsung mengambil ponsel Rania. Jangan pak, itu privasi saya. Kata Rania mencoba merebut dari Radit. Karena bunda Rania tidak suka fotonya dilihatkan sama orang lain. Tapi ketika Rania mencoba merebut, Radit sibuk mengelak darinya. Rania malah terpeleset hampir jatuh ke arah kolam renang. Beruntung dengan cepat Radit menarik tangan Rania, sehingga membuat mereka hampir berpelukan. Jantung mereka sama berdetak kencang dengan posisi yang sangat dekat. Rania dengan cepat melepaskan dirinya dari Radit. Ada rasa canggung di antara mereka. Sini kembalikan ponsel saya pak, pinta Rania. Kalau saya tidak mau, kata Radit sambil tersenyum dan kembali duduk di pinggir kolam renang. Anda, ucapan Rania terpotong. Dia juga duduk di samping Radit. Ternyata bunda kamu cantik ya. Sepertinya saya pernah melihat wajah ini. Tapi di mana ya? Kata Radit berpikir sambil melihat-lihat foto. Tidak mungkin karena bunda saya tinggal di kampung. Udah kembalikan ponsel saya pak, kata Rania memelas. Hehe, saya masih pengen lihat, kata Radit. Kenapa Anda usil sekali sih? Untung bos kalau tidak udah aku jitak kepalanya, gumam Rania. Saya dengar loh, kata Radit melirik Rania. Hehe, pendengaran Anda masih bagus pak, kata Rania kikuk. Kok saya tidak melihat foto ayahmu? Tanya Radit. Rania hanya diam, wajahnya berubah murung. Maaf, saya tidak bermaksud, kata Radit ketika melihat raut wajah Rania berubah sambil mengembalikan ponselnya. Tidak apa-apa pak. Saya sudah biasa seperti ini, jawab Rania. Maksudnya? Tanya Radit. Dari dulu orang-orang sering bertanya di mana ayahmu. Saya juga bingung mau jawab apa. Karena dari saya lahir memang tidak ada ayah, jawab Rania sedih. Ternyata di balik ketenanganmu tersimpan kesedihan yang mendalam, batin Radit. Tidak tanya sama bundamu? Tanya Radit. Tidak ada jawaban, jawab Rania. Kok kamu tidak mau jawab? Tanya Radit bingung. Hehe, maksud saya tidak ada jawaban dari bunda pak, jelas Rania sambil tertawa. Oh, hehe, saya kirain kamu yang tidak mau jawab, ucap Radit ikut tersenyum. Kenapa kamu tidak pakai kontak lensa aja daripada pakai kacamata ini? Tanya Radit. Saya nyaman dengan kacamata ini kok pak, jawab Rania. Gimana mau pakai kontak lensa kalau mata saya tidak sakit, batin Rania. Bagus kalau kamu pakai kontak lensa menurut saya, kata Radit. Dan kamu lebih cantik tanpa kacamata itu, batin Radit. Menurut saya lebih enak pakai kacamata, jawab Rania. Kamu keras kepala sekali, ucap Radit. Kalau kepala saya lunak entar jadi agar-agar dong pak, ucap Rania. Hufet. Bisa juga jawab, kata Radit sewot. Saya punya mulut pak. Kalau tidak bisa jawab entar dibilang bisu lagi, ujar Rania. Sekarang berani kamu bicara panjang lebar. Kenapa biasanya bicaramu irit sekali, kata Radit. Karena saya lagi bekerja. Entar kalau saya banyak bicara gaji saya malah dipotong, kata Rania.
Kalau gitu kenapa kamu masih manggil saya dengan sebutan Pak, ucap Radit. Karena Anda memang Pak Bos saya, jawab Rania. Tapi kamu sekarang sedang tidak bekerja loh, desak Radit. Ya gimana manggilnya? Kata Rania bingung. Panggil saya selain Pak kalau di luar jam kerja, ucap Radit sambil tersenyum. Dek. Jantung Rania mulai berdebar lagi melihat senyum Radit. Wajahnya mulai memerah. Maaf ya Pak, saya tidak bisa. Saya masuk dulu, udah ngantuk, kata Rania sambil berdiri. Tunggu, kita belum selesai bicara, ucap Radit. Ngak, ada yang perlu dibicarakan, kata Rania langsung berlari ke kamarnya. Hehe, Rania. Rania, kata Radit senang melihat tingkahnya. Kenapa aku senang seperti ini, gumam Radit. Dia pun kembali ke kamarnya. Tapi tanpa mereka sadari sepasang mata mengawasi mereka dari tadi. Bab 31. Rania sudah bangun dan berjalan ke dapur. Dilihatnya Bik Inah sedang menyiapkan sarapan. Karena dia sudah biasa menyiapkan sarapan di pagi hari. Rania berniat membantu Bik Inah. Mau masak apa untuk sarapan pagi ini, Bik? Tanya Rania. Nasi goreng aja nak. Soalnya kalau pagi selain nasi goreng biasanya Tuan dan Nyonya makan roti saja, jawab Bik Inah. Oke. Biar saya yang buat nasi gorengnya, kata Rania. Ngak usah nanti merepotin kamu. Ini sudah tugas Bibik, jawab Bik Inah. Ngak ngerepotin kok Bik. Lagian saya sudah biasa buat sarapan dan sekarang saya juga ngak lagi ngapa-ngapain, kata Rania mencoba membujuk Bik Inah. Setelah perdebatan sebentar akhirnya Bik Inah mengalah. Rania dengan cekatan membuat nasi goreng untuk sarapan hari ini. Beberapa saat kemudian nasi goreng buatan Rania masak. Wanginya membuat orang lapar. Bik Inah dan Rania menata makanan di atas meja. Tidak lama setelah itu Mama Diva datang ke meja makan. Apa sarapannya sudah siap Bik? Tanya Mama Diva. Udah Nyonya, jawab Bik Inah. Ya udah, tolong kamu panggilkan Radit dan Randy untuk sarapan, perintah Mama Diva sama Bik Inah. Baik Nyonya, jawab Bik Inah. Ayo Rania kita sarapan bersama, ajak Mama Diva ketika melihat Rania muncul dari dalam dapur. Tidak usah Bu. Saya rencananya mau pulang, tolak Rania. Kamu pulangnya setelah kita sarapan, tegas Mama Diva. Tapi Bu, ucap Rania. Udah kamu turutin saja kata Mama, tiba-tiba Radit memotong ucapan Rania. Dia baru sampai di meja makan. Pagi sayang, kata Mama Diva. Pagi Ma, jawab Radit. Ya Pak, jawab Rania dengan berat hati. Nah gitu dong, ayo duduk, kata Mama Diva senang. Pagi semua, ucap Randy ketika sampai di meja makan. Pagi sayang, jawab Mama Diva. Kok ada Antik di sini? Kata Randy terkejut melihat Rania duduk di sana. Pagi Tuan, kata Rania tersenyum. Kok kamu panggil Rania Antik sih? Dia punya nama loh, protes Mama Diva. Mama ngak lihat penampilannya antik begini sama seperti motor aku hehe, jawab Randy sambil duduk di sebelah Rania. Melihat Randy duduk di sebelahnya, Rania agak tidak enak hati. Apalagi Radit melihatnya tidak senang. Sedangkan Mama Diva hanya geleng kelapa mendengar jawaban Randy. Tolong ambilkan nasi untuk saya, kata Radit memberikan piringnya sama Rania. Ya Pak, jawab Rania sambil mengambil piring Radit. Mama Diva mengerutkan kening melihat tingkah Radit.
Biasanya kalau makan, nasi Radit selalu mamanya yang mengambilkan. Bahkan ketika Cynthia makan malam bersama mereka, tetap mamanya yang ngambilkan makanan. Kenapa sekarang malah Rania yang disuruhnya? Sudah segini Pak. Terus lauknya pakai apa? Tanya Rania. Sudah, pakai telur ceplok dan ayam goreng, jawab Radit. Setelah Rania mengambilkan nasi Radit, sekarang giliran Randy yang minta ambilkan. Saya mau juga diambilkan nasinya. Samakan aja sama Kak Radit, kata Randy tersenyum sambil memberikan piringnya. Mama Diva dan Radit melihat ke arah Randy. Biar mama saja yang ambilkan. Kasihan Rania tidak jadi makan, kata Mama Diva mau mengambil piring Randy. Jangan dong Ma. Aku maunya Antik yang ngambilkan. Kak Radit aja boleh masak, aku tidak, jawab Randy sambil menahan piringnya. Ngak apa-apa Bu. Sini piringnya Tuan, kata Rania. Mama Diva hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan kedua anak laki-lakinya. Kenapa mereka sangat ingin dilayani sama Rania? Sepertinya ada yang istimewa dari sopir Radit ini. Begitulah pikiran Mama Diva. Setelah Rania selesai mengambilkan nasi untuk Randy, mereka mulai sarapan. Tumben nasi goreng Big Ina enak begini, kata Randy. Iya, nasi gorengnya enak sekali. Big Ina pakai resep apa buat nasi goreng kali ini? Besok-besok buat seperti ini lagi ya, ucap Mama Diva sama Big Ina. Itu nasi goreng buatan Nak Rania, jawab Big Ina. Wow, kamu memang terbaik Antik, puji Randy sambil menepuk pundak Rania. Radit melotot melihat tingkah Randy. Ternyata kamu bisa masak ya Ran. Masakan kamu enak sekali, puji Mama Diva. Biasa aja kok Buk, jawab Rania malu dipuji seperti itu. Sedangkan Radit hanya tersenyum. Dia sudah tahu kalau Rania pandai masak. Jadi dia hanya muji dalam hati aja. Ini bukan biasa lagi tapi luar biasa. Iya kan Dit? Tanya Mama Diva. Jawab Radit singkat. Kok jawabnya gitu sih? Kamu ngak asyik diajak ngomong, kata Mama Diva agak kesal. Rania hanya tersenyum melihat ekspresi Mama Diva pada Radit. Mereka melanjutkan sarapan. Saya mau tambah lagi, kata Randy sambil menyodorkan piringnya sama Rania. Rania mengambilkan nasi goreng tambahan untuk Randy. Setelah itu Radit juga memberikan piringnya sama Rania. Pak Radit tambah juga? Tanya Rania bingung. Iya, jawab Radit. Tumben kamu nambah Dit. Biasanya kalau sarapan kamu hanya makan sedikit, kata Mama Diva heran. Radit tidak menjawab mamanya. Dia melanjutkan makan setelah nasinya ditambahkan Rania. Karena nasi gorengnya enak kali Ma. Makanya Kak Radit nambah juga, jawab Randy sambil melirik Rania. Iya. Mama nambah juga dikit, kata Mama Diva langsung ngambil nasinya. Kamu memang calon istri yang sempurna, puji Randy tersenyum. Huk, 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 Rania keselak mendengar ucapan Randy. Dengan cepat Radit dan Randy menyodorkan minuman ke arah Rania. Dia jadi bingung mau ngambil air minum yang mana. Daripada ribut lebih baik Rania ambil air minumnya sendiri. Karena Rania mengambil air minumnya sendiri, Radit dan Randy dengan cepat meletakkan airnya kembali. Dan lagi-lagi Mama Diva terheran melihat reaksi mereka berdua. Kamu tidak apa-apa Rania? Tanya Mama Diva khawatir. Ngak apa-apa Bu, jawab Rania. Ini kamu lagi Ren. Kenapa bicara seperti itu buat Rania keselak, ucap Mama Diva.
Hehe, aku hanya muji saja kok Ma, jawab Randy tanpa merasa bersalah. Muji-muji tapi ngak kayak gitu juga kali, kata Mama Diva lagi. Hehe, kamu ngak apa-apa kan antik? Maaf saya tidak bermaksud membuat kamu keselak. Tapi kenapa kamu bisa keselak mendengar ucapan saya? Tanya Randy. Siapa yang ngak keselak mendengar ucapannya Anda tiba-tiba kayak gitu, batin Rania. Rania hanya diam saja. Dia melanjutkan sarapannya. Supaya cepat habis dan cepat pergi dari sana. Apalagi melihat kelakuan Randy yang membuatnya tidak nyaman sama Mama Diva. Setelah selesai sarapan, Rania membantu Big Inah mengangkat piring kotor ke dapur. Sedangkan Radit, Randy dan mamanya pergi duduk di ruang tamu. Rania membantu Big Inah bersih-bersih. Dia berencana langsung pulang setelah selesai membantu Big Inah.